Salam. Kita semua menyadari bahwa kehidupan seringkali tidak berjalan seperti yang kita impikan. Kita berharap keinginan dapat terpenuhi, semua hal dapat kita kendalikan sesuai dengan yang kita inginkan. Hanya kebahagiaan yang memenuhi hari-hari kita. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, kesulitan, bahkan kekurangan. Tetapi dalam kenyataannya kita diwarnai dengan beragam keadaan yang datang silih berganti. Ada keberhasilan, ada juga kesulitan yang datang tanpa kita undang. Ada kesuksesan yang menggembirakan kita, tetapi ada muncul kegagalan mungkin kita tidak harapkan. Saat-saat bahagia, tiba-tiba datanglah kesedihan yang menyingkirkan kebahagiaan kita. Sebagai anak Tuhan, kita juga mengalami hal-hal yang sama. Tuhan tidak berjanji hidup akan selalu rata, atau hidup hanya ada satu musim saja, yaitu keberhasilan. Mari kita mendengarkan pengalaman dari rekan-rekan kita, bagaimana mereka menghadapi musim-musim kehidupan yang datang dalam hidup mereka. Amin. Dalam hidup ini, kapan Ibu merasa keadaan begitu sangat berat dan sulit? Saya merasa keadaan berat dan sulit itu di waktu saya kehilangan seorang anak yang pada waktu itu tahun 2004 sama 2015. Pada saat saya merasa sakit, waktu itu mengalami kecelakaan, saya merasa sangat terpuruk, sangat merasa sulit karena yang namanya sakit kita tidak bisa melakukan apa-apa, serba terbatas, bahkan kita juga perlu bantuan orang lain untuk melakukan hal-hal seperti aktivitas yang biasanya. Bahkan kita mau makan, minum aja minta tolong. Saya mengalami hal yang sulit dan berat dalam hidup ini saat saya kehilangan orang tua saya, ibu saya dan suami saya. Itu hal yang sangat berat dalam hidup saya. Ya, saya mengalami di dalam kehidupan ini hal yang sangat amat berat, yaitu ketika saya kehilangan suami saya yang telah dipanggil Tuhan. Saat itu saya harus menjadi single parent untuk saya mendampingi kedua anak saya yang masih kecil-kecil. Dan di situ saya telah mengalami kehancuran di dalam hati saya, dalam hidup saya, seperti saya tidak memiliki pengharapan sama sekali. Ya, saat itu terjadi resesi dunia mungkin tahun 97 ya, tahun mungkin bulan 11 bagaimana gitu, tiba-tiba menjadi resesi ya. Pekerjaan saya menjadi tukang emas, harga dari 25 meningkat menjadi 4 kali lipat, mungkin sekitar 100 berapa gitu. Tiba-tiba pekerjaan merosot, menurun. Apakah pada saat itu Ibu sudah mengenal Tuhan? Saat itu, puji Tuhan, saya sudah mengenal Yesus. Saya sudah mengenal Tuhan di waktu itu. Ya, memang saya sudah mengenal Yesus, tapi saya belum sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saya sangat sedih sekali. Ya, saya sudah mengenal Yesus ya, bahkan saya sudah melayani Tuhan. Waktu itu saya juga menjadi aser, mungkin juga ambil kolektan ya waktu itu. Saat itu saya sudah mengenal Yesus. Apa yang Ibu lakukan untuk dapat melewati saat yang berat itu? Ketika itu saya mengingat kepada Tuhan. Saya setiap hari berdoa semampu saya, dan saya istilahnya menangis berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan kami melewati semua itu, menahan rasa sakit. Dan waktu itu benar-benar saya merasa sangat seperti orang yang gak bisa apa-apa. Itu kan gimana ya rasanya,
Tetapi saya terus berdoa dan puji Tuhan, hari demi hari bisa kami lewati sampai dengan saya mengalami kesembuhan. Cukup lama saudara, ketika saya mengalami kecelakaan itu hampir 2 bulan juga saya memakai krek dan jalan aja harus dipapah dan sebagainya. Tapi setiap hari saya lakukan berdoa dan puji Tuhan, Tuhan memberi penghiburan bahwa Tuhan menyertai. Puji Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan ya. Di suatu saat, pada saat malam hari, sewaktu sakit itu saya sujud kepada Tuhan ya. Saya mohon kepada Tuhan, mohon kesembuhan. Sehingga pada suatu malam itu saya merasakan dilawat oleh Tuhan, saya tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun ya. Dan istri saya itu mau teriak, tapi saya melarang, saya ganduli ya istri saya. Saya bahkan sama istri saya itu saya digendong ya, gendong ke muka, ke belakang. Maunya istri mau minta tolong ke tetangga ya, tapi saya nggak mau terjadi seperti itu. Dan akhirnya ya itu, akhirnya besoknya saya menjadi sembuh total. Yang saya lakukan, saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Saya bertanya pada Tuhan, apa maksud semua yang saya alami ini? Saya terus berdoa agar Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Saya hanya berserah kepada Tuhan dan selalu berdoa lebih dekat pada Tuhan. Saya lebih setiap memuji, saya sering memuji dan menyembah selalu bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik. Semua itu atas seizin Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan di waktu tidak ada ujian atau cobaan apapun. Tuhan tetap baik bagiku. Maka dari itu aku selalu tetap kokoh memuji dan berserah kepada Tuhan. Janji Tuhan yang mana yang menjadi kekuatan dan pengharapan Bapak di saat-saat sulit tersebut? Tuhan berjanji, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan Tuhan berjanji, sedetik pun aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Itu janjinya Tuhan yang saya pegang. Namun saya mengingat satu ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dan kepadamu, nah di situ ketika saya membaca itu dan saya mengingat, itu menjadikan ayat emas, menjadikan kekuatan bagi saya. Dan saya telah menyerahkan semua masalah persoalan saya untuk kedepannya kepada Yesus. Dan saat itu juga saya sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Ya, saya dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23, yaitu yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu yang membuat saya mampu dan kuat melewati semuanya. Yang pasti janji Tuhan adalah ya dan amin melalui firman-Nya, bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita sedetik pun dalam keadaan apapun ketika kita berseru kepadanya dan memohon pertolongan. Dan satu hal lagi, bahwa Tuhan itu berjanji atas rancangannya selalu baik dalam hidup kami, dalam hidup kita orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Di waktu itu saya teringat dua ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dan satu lagi ayat yang selalu aku ingat itu terdapat di dalam Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Kemenangan apa yang Bapak dapatkan setelah melewati masa sulit? Ya, pada kenyataan saya menghadapi resepsi, saya diberi kekuatan sampai berjalan sampai saat hari ini. Bahkan saya masih bekerja, menekuni pekerjaan saya itu sampai saat hari ini. Peristiwa itu saya telah dikuatkan, dimampukan, disanggupkan untuk saya bisa melewati bersama firman-Nya. Dan saya memang benar-benar
berkomitmen apapun yang terjadi, hidup saya untuk Yesus. Janji Tuhan, ya dan amin. Ia adalah Tuhan yang setia, dapat diandalkan janjinya, menjadi pengharapan kita yang berlaku dalam semua musim hidup kita. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, percaya dan tetap teguh pada janjinya. Kasih dan kuasanya nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati.